Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat, sehat jasmani, rohani, mental, sosial, dan lain-lain. Sehat kantong ya Bu Tito. Kita nggak sehat kantong ya, lagi banyak ngeluarin buat penelitian ya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Doni Hendrawan dan Ibu Masyitoh yang telah berkenan hadir sebagai penguji dari Wanda Dwi Setia ya. Saya baru sadar nama panjang kamu Wanda. Ya, yang hari ini akan mempresentasikan penelitiannya, skripsinya ya. Insya Allah dalam waktu 15 menit ya Wanda, kalaupun molor-molor dikit maksimal sekali 20 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan ujian tanya jawab. Biasanya memang dimulai dari penguji luar terlebih dahulu ya Pak Doni, baru setelah itu Ibu Masyitoh ya. Wanda, apakah siap untuk ujian pagi ini? Insya Allah siap, Ibu. Ya, baik, dipersilahkan Wanda untuk presentasi. Baik, saya izin share screen-nya ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah Wanda, Sudah ya. di slideshow kalau bisa. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Wanda Dwistia Ardiana, mahasiswa dari Manajemen Asuransi Kesehatan. Sebelum saya memaparkan hasil penelitian saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Feti Yulianti selaku pembimbing saya, Ibu Masyito selaku penguji dari Departemen AKK, dan Bapak Doni Hendrawan selaku penguji dari BPJS Kesehatan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ujian skripsi saya hari ini yang berjudul Utilisasi Pelayanan Kesehatan Gigi peserta JKN di FKTP Provinsi DKI Jakarta menggunakan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2018. Berikut adalah outline dari presentasi saya hari ini, meliputi pendahuluan, tinjauan literatur, kerangka konsep, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan, latar belakang dari mengapa saya mengambil judul ini adalah, seperti kita ketahui, ada kesehatan merupakan hak asasi manusia yang salah satunya merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu dari sejak manusia lahir hingga akhir hayatnya. Salah satu indikator kunci dari kesehatan itu adalah dengan kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Karena gigi dan mulut itu merupakan pintu gerbang masuknya kuman dan bakteri yang dapat mengganggu kesehatan organ tubuh lain. Apabila kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, dapat menyebabkan terganggunya aspek penting kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti makan, berbicara, maupun yang lainnya. Namun sayangnya masih banyak masyarakat di dunia, bahkan di Indonesia sendiri, yang mengesampingkan pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Data dari The Global Burden of Disease Study tahun 2017 menyatakan bahwa penyakit gigi dan mulut itu mempengaruhi hampir 3,5 miliar orang di seluruh dunia. Dengan 2,3 miliar orang di dunia itu menderita karies gigi permanen dan lebih dari 530 juta anak menderita karies gigi sulung. Berikut ini adalah situasi kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Tampak bahwa masalah gigi dan mulut di Indonesia ini terdapat peningkatan di tahun 2013 ke 2018 dan hanya proporsinya malah menurun untuk masyarakat yang menerima perawatan medis. Selanjutnya, untuk situasi kesehatan gigi dan mulut di DKI Jakarta, sama seperti secara keseluruhan di Indonesia, bahwa masih terjadi peningkatan masalah gigi dan mulut di tahun 2013 dan 2018 sebesar 59,13% yang tidak diikuti dengan peningkatan dari penerimaan masyarakat untuk ke pelayanan kesehatan untuk perawatan medis dari 31,20% malah menjadi turun 16,38%. Padahal pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menjamin kesehatan masyarakat dengan membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan bahwa peserta yang terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional itu berhak untuk mendapatkan pelayanan gigi gratis di fasilitas kesehatan mereka yang terdaftar. Dengan upaya itu,
ada berbagai faktor yang mempengaruhi individu untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang dapat dilihat menggunakan model Lawrence Green, model Anderson dan Anderson, dan model Zizok. Dari latar belakang tersebut, muncul rumusan masalah, yaitu proporsi masalah gigi dan mulut di Provinsi DKI Jakarta sebesar 59,13% di tahun 2018, dan hanya 16,38% penduduk DKI Jakarta yang menerima perawatan dari tenaga medis, sehingga masih ada 94,08% dari total penduduk Jakarta yang tidak pernah berobat ke tenaga medis untuk memeriksakan permasalahan kesehatan gigi dan mulutnya. Dari rumusan masalah tersebut muncul pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana utilisasi pelayanan kesehatan gigi peserta JKN di FKTP Provinsi DKI Jakarta dilihat berdasarkan umur, jenis kelamin, tempat tinggal peserta, status perkawinan, lokasi FKTP, jenis FKTP, dan segmen kepesertaan. Penelitian saya ini bertujuan untuk mengetahui utilisasi pelayanan kesehatan gigi peserta JKN berdasarkan umur, jenis kelamin, tempat tinggal peserta, status perkawinan, lokasi FKTP, jenis FKTP, dan segmen kepesertaan peserta di FKTP Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Tinjauan literatur yang saya gunakan pada penelitian saya ini yaitu meliputi Jaminan Kesehatan Nasional, utilisasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan yang terakhir adalah FKTP. Jaminan Kesehatan Nasional ini diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi setiap orang yang telah membayarkan iuran jaminan kesehatan atau iuran yang dibayarkan oleh pemerintah. Prinsip pelaksanaannya sendiri itu terdiri atas kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisien dan efektivitas, portabilitas, kepesertaannya bersifat wajib, dana amanah, serta pengelolaan jaminan sosial. Kepesertaan JKN ini terbagi menjadi dua, yaitu kepesertaan dengan peserta yang menerima bantuan iuran dan yang bukan menerima bantuan iuran. Lalu untuk hak dan kewajiban peserta, di sini peserta berhak untuk memperoleh nomor identitas, memperoleh manfaat dari iuran yang telah mereka bayarkan, memilih fasilitas kesehatan, dan mendapat informasi serta menyampaikan keluhan. Untuk kewajibannya, peserta wajib untuk mendaftar serta membayar iuran, mentaati prosedur yang telah ditetapkan oleh BPJS maupun pemerintah, serta melaporkan perubahan data ke Vaskes yang dituju. Untuk utilisasi pelayanan kesehatan sendiri merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan diri sendiri, keluarga, masyarakat. Dengan ciri-ciri dari utilisasi pelayanan kesehatan yaitu uncertainty, asimetri informasi, dan externality atau sama-sama menikmati hasilnya. Kemudian utilisasi pelayanan kesehatan ini dapat dilihat berdasarkan model Anderson. Model Anderson itu melihat model perilaku pemanfaatan. Di sini Anderson membagi menjadi 3 karakteristik, yaitu predisposisi yang meliputi individu menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda, lalu meliputi karakteristik demografi, sosial, dan kepercayaan akan kesehatan. Kemudian ada karakteristik kemampuan berdasarkan kondisi dari sumber daya keluarga maupun sumber daya masyarakat, dan kebutuhan akan penilaian rasa sakit dari individu sendiri maupun dari penilaian dari klinik. Kemudian untuk model Lawrence Green juga melihat perilaku manusia terhadap tingkat kesehatannya, meliputi dari predisposisi seperti pengetahuan dan sikap, kemudian pendukung dari sumber daya serta sarana-prasarana yang ada, dan penguatnya dilihat dari sikap dan dukungan dari keluarga maupun masyarakat. Kemudian ada juga model dari Anderson membagi menjadi model demografi, struktur sosial, psikologis, sumber keluarga, masyarakat, organisasi, dan sistem kesehatan. Dan yang terakhir adalah model Zizok, yaitu Zizok membagi menjadi faktor status kesehatan, pendapatan, pendidikan, konsumen, dan penyedia pelayanan kesehatan, kemampuan penerimaan pelayanan kesehatan, dan resiko sakit itu mempengaruhi bagaimana utilisasi peserta untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan.
Agak dipercepat di literaturnya, Wanda. Nggak Ya, usah baik. semuanya. Baik, Ibu. Untuk pelayanan gigi dan mulut ini sendiri, itu berfungsi untuk bertujuan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit. Untuk FKTP sendiri, pemerintah membagi menjadi jenis FKTP-nya yaitu puskesmas, dokter umum, klinik pratama, rumah sakit kelas tipe D. Cakupan pelayanannya mulai dari rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan gigi. Fungsi FKTP sendiri itu sebagai gatekeeper sebelum masyarakat untuk memeriksakan kesehatan pertama dan sifatnya berkelanjutan, paripurna, koordinasi pelayanan, serta berfokus pada individu. Berikut kerangka teori yang saya ambil berdasarkan teori Lawrence Green, Anderson, dan Anderson, teori mengenai JKI dan FKTP untuk melihat utilisasi pelayanan kesehatan gigi. Kerangka konsepnya, saya mengambil variabel independennya meliputi umur, jenis kelamin, tempat tinggal peserta, status perkawinan, lokasi FKTP, jenis FKTP, dan segmen kepesertaan untuk melihat bagaimana utilisasi pelayanan kesehatan gigi peserta JKN. Berikut adalah definisi operasionalnya. Saya langsung saja ke hasil dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian dari penelitian saya menggunakan desain penelitian cross-seksional, menggunakan data sekunder, data sampel BPJS Kesehatan tahun 2018, di lokasinya di FKTP wilayah Provinsi DKI Jakarta pada September 2021 sampai Desember 2021. Teknik yang saya gunakan untuk pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu diambil dari peserta JKN yang memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi di FKTP Jakarta tahun 2018. Kriteria inklusi yang saya gunakan yaitu kunjungan peserta JKN ke pelayanan kesehatan gigi dari periode Januari sampai Desember 2018 dengan kriteria eksklusi peserta JKN yang memiliki data variabel yang tidak lengkap seperti data missing atau dengan keterangan tidak terdefinisi, serta data yang memiliki kelompok diagnosa kecuali K00 K14 sampai K14 dan Z00 sampai Z13 sesuai ketentuan ICD-10. Analisis yang saya gunakan adalah analisis univariat untuk mengetahui frekuensi distribusi dan gambaran karakteristik setiap variabel, serta analisis bivariat menggunakan uji Pearson chi-square untuk mengetahui tingkat hubungan dan kemaknaan dari setiap variabel. Berikut hasil dan pembahasannya. Keterbatasan penelitian yang saya temui adalah bahwa studi cross-seksional ini saya tidak dapat melihat hubungan sebab akibat, dan untuk mengembangkan terbatasnya dalam pengembangan variabel yang dibutuhkan seperti tidak ada data prosedur, varian diagnosanya lumayan sangat banyak, serta adanya data missing atau tidak terdefinisi. Berikut analisis univariatnya. Dari utilisasi pelayanan kesehatan gigi sendiri dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat Jakarta yang belum pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi di FKTP, dengan kelompok umur yang paling banyak yang sudah memanfaatkan itu pada kelompok usia dewasa 15-64 tahun, berjenis kelamin untuk frekuensinya lebih banyak laki-laki, yang masyarakat DKI Jakarta sebanyak 52,58%, bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta 85,61%, dengan status perkawinan status kawin sebanyak 49,47%. Lokasi FKTP yang diakses itu berada lebih banyak di Jakarta Timur, yaitu 37,30%. Jenis FKTP yang banyak diakses yaitu bukan diakses, tetapi banyak distribusi puskesmas yang ada di Jakarta. Kemudian dengan segmen peserta yaitu pekerja penerima upah sebanyak 69,69%. Berikut adalah saya ambil 10 diagnosa penyakit gigi dan mulut yang paling banyak. Necrosis of pulpa ini menduduki peringkat pertama dengan masalah gigi kesehatan yang banyak dialami masyarakat di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 938, dan yang paling sedikit adalah deposit accretion on teeth. Berikut adalah analisis bivariat. Untuk umur sendiri dapat dilihat bahwa
kelompok peserta dewasa sebanyak 73,80% sudah pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi. Dan dapat dilihat bahwa ada hubungan yang signifikan antara umur dengan utilisasi pelayanan kesehatan gigi. Seseorang yang masuk pada usia dewasa itu dianggap sebagai individu yang produktif dan sedang mengembangkan karirnya, sehingga mereka memperoleh penghasilan yang cukup sehingga memungkinkan bagi mereka untuk memiliki asuransi atau melakukan utilisasi pelayanan kesehatan gigi. Untuk anak-anak menempati peringkat kedua karena anak-anak memiliki gaya hidup seperti mengonsumsi gula berlebih dan kurangnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta peran dari orang tua dalam memberikan edukasi kesehatan gigi kepada anak-anak. Untuk lansia, mengapa memiliki proporsi yang paling kecil? Karena alasan paling umum itu lansia tidak banyak melakukan karena tidak adanya keinginan atau kebutuhan yang dirasakan lansia untuk menemui dokter gigi. Kemudian variabel jenis kelamin, perempuan lebih banyak memanfaatkan utilisasi pelayanan kesehatan gigi sebanyak 56,86%, dengan kita ketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan utilisasi pelayanan kesehatan gigi. Mengapa perempuan lebih banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi? Karena di sini perempuan memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk menjaga kesehatan gigi. Lalu karena ada faktor lebih memperhatikan estetika dan kebersihan gigi dan mulut. Sedangkan laki-laki itu lebih sering mengabaikan dan lebih memiliki kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan mulut yang lebih buruk. Lalu, variabel tempat tinggal peserta dapat dilihat bahwa peserta yang terdaftar yang memiliki tempat tinggal di DKI Jakarta lebih banyak memanfaatkan utilisasi pelayanan kesehatan gigi dengan tingkat kemaknaan bahwa ada hubungan variabel tempat tinggal peserta dengan utilisasi pelayanan kesehatan gigi. Hal itu disebabkan karena wilayah DKI Jakarta itu merupakan provinsi tempat di mana ibu kota negara berada yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga memungkinkan adanya proses urbanisasi dan masyarakat banyak mengakses pelayanan kesehatan gigi di Vaskes. Lalu untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menempati posisi kedua karena wilayah tersebut berdekatan dengan wilayah DKI Jakarta, sehingga memungkinkan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan di daerah Jakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Green, bahwa pemanfaatan kesehatan itu dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya masyarakat yang salah satunya yaitu tempat tinggal dan jarak dari tempat tinggal. Lalu ada status perkawinan. Masyarakat yang memiliki status kawin banyak mengakses utilisasi pelayanan kesehatan gigi yaitu sebanyak 54,25%, dan adanya dapat dilihat bahwa ada hubungan antara status perkawinan dengan utilisasi pelayanan kesehatan gigi. Alasan mengapa peserta yang berstatus kawin itu banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi, hal itu disebabkan karena seseorang yang telah menikah dan memiliki pasangan akan memperoleh motivasi dan saling memperhatikan kondisi kesehatan pasangannya. Namun, ada beberapa penelitian yang tidak sesuai dengan penelitian saya ini. Berdasarkan penelitian dari Melinda, mengungkapkan bahwa status perkawinan dikaitkan dengan tidak melakukan pelayanan kesehatan gigi. Hal itu disebabkan karena orang yang sudah menikah dianggap memiliki status kesehatan yang cenderung lebih sehat daripada orang yang belum menikah, sehingga kurang membutuhkan perawatan kesehatan. Untuk lokasi FKTP yang banyak dituju atau diakses oleh masyarakat Jakarta yaitu FKTP di Jakarta Timur, yaitu sebesar 30,56%. Dari analisa didapatkan bahwa adanya hubungan lokasi FKTP dengan utilisasi pelayanan kesehatan gigi. Hal itu disebabkan karena Jakarta Timur merupakan wilayah yang terluas di DKI Jakarta dengan jumlah penduduk paling banyak dan jumlah FKTP juga paling banyak, sehingga memungkinkan
masyarakat DKI Jakarta untuk mengakses FKTP di wilayah Jakarta Timur. 2 menit Seperti, lagi, Wanda. ya, seperti yang diungkapkan oleh Anderson bahwa makin banyak fasilitas kesehatan, makin banyak aksesibilitas pelayanan kesehatan. Untuk jenis FKTP yang paling banyak klinik Pratama dengan adanya hubungan antara jenis FKTP dengan utilisasi kesehatan gigi. Hal itu disebabkan karena klinik Pratama memiliki waktu yang lebih fleksibel serta memiliki sarana prasarana yang lebih lengkap atau lebih canggih. Dan untuk yang terakhir, segmentasi kepesertaan JKN lebih banyak peserta dengan pekerja penerima upah memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi. Hal itu disebabkan karena pekerja penerima upah kemungkinan memiliki dilatar belakangnya oleh tingkat pendidikan, pendapatan, wilayah, tempat tinggal, dan pekerjaan yang dimiliki. Untuk yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini saya dapat menyimpulkan bahwa jumlah peserta yang melakukan utilisasi pelayanan kesehatan gigi itu di tahun 2018 sebanyak 2.107 peserta atau 4,19% dan masih banyak peserta yang belum pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi yaitu sebanyak 98,81%. Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan yang signifikan dengan utilisasi pelayanan kesehatan gigi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok peserta dewasa berjenis kelamin perempuan bertempat tinggal di DKI Jakarta memiliki status kawin, baik melakukan utilisasi pelayanan di klinik Pratama, mengakses lokasi FKTP di Jakarta Timur dan berada pada segmen pekerja penerima upah. Ada total 74 diagnosa penyakit dengan kelompok kode diagnosa K00 sampai K14 dengan diagnosa paling banyak yaitu 3 diagnosa paling banyak yaitu nekrosis pulpa, pulpitis dan karies dentin dan yang paling sedikit adalah deposit accretion on teeth sebanyak 3,1%. Saran yang bisa saya berikan bagi fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan yaitu melalui optimalisasi penyelenggaraan upaya kesehatan gigi masyarakat dan upaya kesehatan gigi sekolah serta pembentukan dan pengoptimalan pelaksanaan posyandu lansia. Dan bagi BPJS Kesehatan, penyuluhan kesehatan gigi dan mulut serta sosialisasi terkait inovasi yang telah dilakukan BPJS meliputi besaran iuran dan cara pembayaran, serta kebijakan yang lainnya, serta pengkajian kembali besaran dana kapitasi pelayanan gigi di FKTP. Dan bagi peneliti lain, penelitian dapat menggunakan variabel lain yang belum tersedia pada data sampel, serta dapat melakukan analisis multivariat untuk menentukan faktor mana yang paling dominan. Berikut sebagian daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 21 menit nih Wanda. Kelamaan tadi ditinggal literaturnya ya. Oke, baik. Terima kasih Wanda. Siapkan ini direkam ya sudah ya. Ya, Kalau sudah direkam. alat tulis ya. Sekarang adalah waktunya ujian tanya jawab. Saya persilakan kepada Pak Doni Hendrawan Pak untuk menguji terlebih dahulu. Silakan Pak. Oh iya, makasih Bu Yeti. Mbak Wanda, sebelumnya saya ucapkan selamat ya, sudah sampai di tahap ini. Dan kalau saya sih membaca apa yang Mbak Wanda buat, yang ditulis itu sudah cukup bagus ya. Secara ini bagi saya sih sudah runut dan memiliki kaidah-kaidah, sudah memiliki kaidah-kaidah yang cukup baik. Memang ada beberapa hal yang ingin saya coba konfirmasi ya. Pertama mungkin di bab apa ya, di bab pendahuluan itu saya baca bahwa penelitian melakukan untuk mengetahui tingkat utilisasi. Tapi kalau saya lihat sih ini lebih kepada membuktikan korelasi ya antara faktor-faktor tadi ada faktor predisposisi, ada faktor apa. Nah, apakah judulnya apa? Apakah emang tujuannya lebih hanya mengetahui tingkat utilisasi? Kalau tingkat utilisasi sih dari definisi operasional, kalau saya sebagai orang lapangan hanya lebih kepada mengetahui oh berapa ya rate-nya, berapa ya ininya, misalkan gitu kan, FKTP berapa. Nah, apa nggak mungkin baiknya dipakai mengetahui korelasi atau hubungan, atau apakah memang benar membuktikan, kan pembuktian ini sebenarnya kelihatannya. Apakah faktor-faktor risiko tadi memang menjadi faktor penggerak ya yang membuat orang mengalami utilisasi. Itu satu. Kemudian ini menarik deh, temuannya utilisasinya itu hanya sekitar 4, sekian persen ya, 4,19% ya.
Dan ini menarik memang, ini dari zamannya Askes, berarti kalau ini dipermilkan berarti sekitar 0,04. Ini dari zaman Askes sampai sekarang itu nggak bergerak, di situ angkanya memang 0,04. Ini menarik ini, artinya jumlah peserta banyak, tapi Utilisasi. begitu-gitu aja gitu, nggak bergerak. Bayangkan itu, karena saya ingat banget, karena waktu itu saya lagi buat apa namanya, kajian iuran waktu itu ya, tahun berapa itu, waktu zamannya Askes sebelum BPJS, itu kami menetapkan rate-nya memang sekitar 0,04 atau 4%-an. Nah sekarang ternyata berpuluh tahun kemudian masih sama gitu. Masih Nah, sama ini ya, Pak? masih sama Bu. Jadi menarik ini Bu. Maksudnya apa ya? Apakah memang ternyata faktor yang dominan paling berperan adalah tadi faktor apa predisposisi ya, yang membuat orang memang secara literasi mungkin masyarakat kita nggak begitu ini kali ya, nggak begitu aware dengan gigi ya. Gigi urusan nantilah. Kalau sakit banget baru datang gitu kan, beda sama bule kali ya. Jadi memang ini menarik ini memang ini angka saya kaget, angkanya kok sama ya, persis sama, nggak jauh beda, sekitar 4% juga sama betul. Ini 20 tahun yang lalu masih kayak gitu. Nah jadi ini mungkin nanti menjadi mungkin menarik ya, kenapa ini sayang memang di dalam ini memang nggak digali lebih dalam ya, kenapa apa kira-kira faktor yang paling dominan. Tapi nggak apa-apa, tapi ini menarik. Kemudian yang satu lagi apa namanya yang saya lihat di sini nih, apa namanya, terkait dengan yang katanya kenapa orang lebih banyak menggunakan apa, kenapa salah satu penyebabnya karena memang katanya kapitasi kecilan, kan gitu ya kalau nggak salah di Iya. kesimpulannya. Menurut saya jangan langsung apa yang membuat asumsi kesimpulan, karena kan memang kita belum ketahuin apakah memang itu penyebab utamanya. Walaupun betul memang banyak keluhan, banyak masukan dari teman-teman apa namanya, teman-teman dari dokter gigi untuk bisa naikkan kapitasinya. Tapi ini memang nanti masih perlu ini. Jadi menurut saya sih mungkin di ini aja, karena kelihatannya ini kita sudah apa namanya ya, menjustifikasi bahwa memang itu penyebab utamanya. Kalau menurut saya sih mungkin di kalimatnya diubah aja kali Mbak Wanda ya, kali Baik. ya. Nah, jadi menurut saya sih mungkin seperti itu ya. Jadi agar nanti tidak terkesan itu memang sudah ada kesimpulan, padahal memang kita kan masih perlu evaluasi lebih lanjut. Walaupun memang menurut saya itu memang bisa jadi satu faktor yang menyebabkan ini. Tapi yang menarik memang satu lagi yang perlu digali nanti, kenapa justru di klinik pertama itu 8,8 kali lebih banyak ya daripada. Nah ini tapi dibandingkan dengan dokter umum. Nah ini mungkin perlu diperbaiki karena memang di dokter umum nggak ada pelayanan gigi. Iya. Yang ada di dokter praktek gigi perorangan, namanya dokter gigi perorangan. Nah itu aja. Nah mungkin nggak tahu saya apa. Memang maksudnya apa dokter umum? Dokter gigi perorangan maksudnya? Karena saya lihat dari data sampel sendiri sudah langsung dokter umum, Pak, bukan yang dokter gigi. Oh dokter umum. Iya, keterangan di data sampelnya sudah langsung dokter umum. Jadi saya mengikuti yang ada di data sampel. Oke, berarti nanti masukan bagi kami ya untuk kami perbaiki ya. Berarti harusnya dokter Iya, umum pasti nggak supaya ada pelayanan bisa gigi. supaya bisa di-sort ya Pak Doni untuk Iya. dokter gigi saja gitu ya. Kalau Jadi dokter umum dokter ya gigi pasti. umum dan dokter umum gitu. Iya, Karena nggak ada pelayanan gigi dokter umum. iya Iya, kalau makanya nggak kalau ada itu data. nggak relevan juga memang kalau dokter umum ya karena nggak ada pelayanan gigi memang kan. Iya. Nah, jadi Maka saya waktu baca kesempatan tadi agak kaget loh. Loh, kok dibanding dokter umumnya? Oh, apa? Cuma saya pikir apa mungkin maksudnya Wanda ini dokter praktek gigi perorangan karena Bukan. enggak ya, memang Iya, memang di data di data sampelnya dokter umum sampelnya ya. memang dokter umum. Justru saya juga heran kenapa nggak ada dokter gigi di Excel-nya itu, Pak. Oke, oke, oke. Karena memang walaupun memang dokter gigi yang praktek perorangan itu sedikit sekali memang. Hmm. Ya mungkin karena itu ya kali ya, mungkin karena kapitasi. Ini mungkin masih mengindikasikan apa kapitasinya memang terlalu kecil sehingga mereka memang merasa terlalu apa ya, nggak efisien kalau mereka memang nggak efektif lah kalau mereka mengelola pasien dengan bayaran segitu kali mungkin ya. Baik. Nah kemudian yang saya tanyakan lagi di situ katakan BPJS baiknya melakukan sosialisasi inovasi seperti CSR itu ada di. Saya Betul. nggak bingung kira-kira apa ya korelasinya sehingga harus CSR, karena gini juga Mamanda, karena kami ini sekarang status kedudukannya sebagai badan hukum publik, kami nggak boleh lagi CSR. Hmm. Karena CSR itu lebih pada pihak swasta atau jadi kayak BUMN itu boleh CSR, tapi kalau di BPJS itu nggak boleh. Jadi kami itu lebih kepada apa ya, kalau sekarang itu istilahnya apa namanya itu ya, lebih kepada public
obligation ya. Jadi bukan CSO namanya nggak salah ya. Customer Service Obligation. Jadi bukan CSR. Kalau CSR itu memang besarnya ngitungnya tergantung dari pendapatan keuntungan yang diterima. Tapi kalau CSO yang kami ini memang udah ada patokannya sekian persen gitu. Nah, jadi memang agak beda dia. Kalau yang swasta kan langsung memang bermainnya di persentase berdasarkan keuntungan, berapa keuntungan, nah sekian. Kalau keuntungannya katakan X, maka dia katakanlah persentasenya 1%. Kalau keuntungannya X tambah 2, katakan dia, nah gitu-gitu dia. Tapi kalau di CSO itu enggak. Dan CSO bentuknya itu pun, apa tadi Pak Doni? Maaf. kalau saya nggak Customer salah, service apa? obligation ya Bu, Obligation. salah Oke. ya. Jadi Kalau beda, ini bukan CSR. kalau peran BPJS untuk ini UKGS atau itu ke sekolah-sekolah ada nggak ya Pak? Kalau Selama itu ini. biasanya kami kerjasamanya dengan puskesmas. Karena gini Bu, kami kan itu membayar kapitasi. Di dalam kapitasi itu Iya. include ada biaya promotif preventif. Nah, Mm-mm. itu kami serahkan ke puskesmas nanti yang mengaturnya. Tapi memang belum ada memang fokus program khusus untuk itu. Karena memang kan cost driver BPJS ini kan lebih kepada penyakit-penyakit kronis dan katastropik. Sehingga memang kami lebih fokus ke sana ya. Kalau itu ada memang program khusus tuh itu. Tapi kalau yang untuk gigi ini ya lebih kepada apa ya? Ya kita hanya sampaikan kapitasi ke puskesmas atau FKTP melakukan apa ya silahkan gitu. Memang nggak ada kita apa ya pantau langsung. Karena memang itu kan lebih kepada apa ya UKM ya. Kalau plan gigi yang seperti gigi sekolah itu ya, UKS itu ya. Jadi memang kita nggak main ke sana sih. Kita lebih mainnya pun kalau kita masuk ke promotif preventif lebih yang ke tertiary, yang ke sesudah ada gejala tapi untuk mencegah komplikasi kita lebih banyak ke sana mainnya. Karena memang itulah memang area bermainnya sistem pembiayaan kesehatan seperti kami. Gitu. Saya rasa itu aja mungkin yang ini overall saya rasa sudah cukup bagus. Mungkin beberapa hal itu aja mungkin yang menurut saya perlu dilihat kembali ya. Mungkin itu aja. Makasih banyak Mbak Wana, makasih banyak Bu Fetty. Terima kasih. Baik, Iya. terima kasih Pak Doni. Mbak Wanda ada yang mau ditanggapi? Silakan. Paling saya cuma mau kasih tanggapan aja, Pak. Kalau memang awalnya memang saya judulnya sudah faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi pelayanan kesehatan gigi. Cuma waktu selama bimbingan dengan Ibu Fetri disarankan untuk faktor-faktornya dihapus saja, jadi langsung ke utilisasi pelayanan kesehatan giginya. Seperti itu, Pak. Iya, kalau judul mungkin bisa tetap seperti itu, Ya. tapi tadi tujuan ya Pak ya, tujuan. Ya, tujuannya Bu. Kalau tingkat utilisasi saja kan memang mungkin 4, sekian% udah selesai gitu ya. Iya, Seolah-olah betul. kan gitu. Tapi ini kan ngelihat yang lain. Jadi mungkin diubah sedikit ya wordingnya, kalimatnya tidak tingkat utilisasi, tapi apa ya, misalnya gambaran ya utilisasi atau apa yang itu bisa mencakup menggambarkan faktor-faktornya juga gitu, tidak hanya rate-nya itu loh, persentase tingkat utilisasinya saja gitu ya. Nanti bisa kita ubah ya untuk wordingnya Wanda ya. Kemudian terkait utilisasi, mumpung Pak Doni belum pamit, mungkin perlu juga Wanda cari dari literatur kali ya, ketika pemanfaatan itu rendah, tidak begitu tinggi, yang tadi hanya 4% bertahan 20 tahunan ya Pak Doni ya, itu kalau secara literatur itu sebabnya apa? Tadi kan Pak Doni sudah sebut juga apakah memang kecilkah itunya ya, kapitasi ya, karena kapitasi itu kan bukan cuma buat gigi, buat semua begitu ya Pak Doni ya, di puskesmas kan, jadi itu satu mungkin ya. Tapi kenapa? Apakah mungkin ada masyarakat takut misalnya untuk ke dokter gigi yang di puskesmas kan? Itu saya maksudnya. Kayak saya tuh kalau belum spesialis gigi tuh takut banget gitu. Entah ada ketakutan gitu ya, kesakit soalnya kan kalau ini. Apakah seperti itu ada dari literatur ya, atau apa gitu yang lain. Jadi untuk memberikan gambaran juga, walaupun Wanda tidak wawancara ya, tapi ya dari literatur kira-kira selain
faktor yang Wanda teliti, yang ada, soalnya kan yang diteliti yang ada di data sampel itu variabelnya kan ya, sehingga kan ada beberapa variabel yang memang tidak diteliti. Nah itu coba dilihat kira-kira apa penyebab lain dari tingkat utilisasi tersebut ya, mungkin saja bisa sebagai apa pembahasan ya di diskusinya nanti ditaruh oleh Wanda. Mungkin itu dari saya terkait apa pertanyaan dan tanggapan dari Pak Doni. Pak Doni, Anda ada kegiatan lain boleh Pak, tapi boleh pamit, tapi saya mohon bantuan untuk mengisi nilainya. Apakah Pak Doni sudah sudah mendapat link untuk isi nilai input? Belum ya Bu, boleh di share aja Bu. Di sini aja di chatnya boleh Bu. Nanti saya ini langsung. Wanda, oke, sebentar. Ini harusnya dari departemen ya memberikan. Bu Tito, dapat nggak Bu Tito? Sudah setengah jam sebelum ujian, tadi 7:30. Oh iya, sebentar. Ini saya lagi dipakai lagi WhatsApp saya. Sini saya japri langsung aja Pak Doni di apa namanya di via ini ya, via di chat aja kali. Di chat, Bu, via chat aja. Iya, iya. Bentar ya. Biasanya di chat aja biasanya kalau Bu Wati atau Prof Budi di chat aja. Oh, udah sering ya Pak Doni ya? Sering Bu. Saya biasa gantiin Prof Budi, Bu Wati. Iya, iya. Pak Puji ya, pasti kenal ya. Iya, Pak Puji ya. Yang formulir penilaian aja kayaknya Bu Tito. Oh, ini saya sudah japri nih di message-nya Zoom ya. Sudah Bu, sudah dapat nih. Sorry ya Pak, depannya ada nama sayanya itu. Oh, nggak apa-apa Bu, aman Bu. Tapi linknya sama kok Pak. Iya, terutama yang formulir penilaian ya Pak. Iya, saya isi dulu ya Bu, sebentar. Iya, terima kasih. Ya. Baik, kita berlanjut ke Bu Tito ya, Wanda ya. Jadi silakan Bu Tito untuk menguji Wanda. Baik, terima kasih Bu Feti. Ini kemarin waktu Wanda menghubungi saya tanya ini topiknya apa? Saya udah deg-degan aja anak ASKES. Pas ini, pas dokter gigi. Iya. Soalnya, pas dokter gigi. Topiknya dokter gigi. Oke lah, saya kalau topiknya ASKES yang enggak ini bukan bidang saya soalnya. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat untuk Wanda. Wanda angkatan berapa ya? 2018 Ibu, saya ekstensi. Oh iya. Termasuk yang cepat berarti ya. Jadi Wanda, kalau kita lihat di data Wanda kan menarik banget tuh ya, data Riskesdas. Angka sakitnya naik, tapi angka pemanfaatannya kok turun gitu ya. Dan turunnya luar biasa. Kalau saya nggak salah 30 jadi 10 ya. Iya. Nah, Anda pada waktu menggunakan data, itu data Riskesdas ya? Betul, Ibu. Itu benar-benar sama ya? Kadang-kadang gini, Riskesdas tuh di 2013 dengan di 2018, kadang-kadang tuh ada bedanya tuh. Itu persis sama nggak tuh indikatornya? Dalam arti cara dia pengambilan sampelnya, basisnya itu sama persis nggak tuh Anda? Untuk apa namanya basisnya itu kurang lebih sama persis Ibu dari 2013 dengan 2018. Udah dipastikan sama ya? Iya. Oke. Berarti kan pertanyaannya kenapa bisa orang nggak mau memanfaatkan kan gitu ya? Itu pertanyaan besarnya sebetulnya kan gitu ya. Nah terus di dalam penelitiannya Wanda ini kenapa Wanda pilihnya masalah gigi? Karena tadi seperti yang saya sudah jelasin juga sih Bu, saya kan lihat dari data Riskesdas sendiri itu banyak nih masalah gigi ini. Tapi memang seperti saya sendiri sih, saya bukan tipe yang rutin untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi. Makanya baru mungkin ke dokter gigi sendiri kalau punya masalah kesehatan di gigi saya gitu. Nah itu saya mau tahu kenapa kok banyak masyarakat yang baru ke dokter gigi itu kalau udah kronis atau udah akut gitu. Maksud saya gini,
mungkin Wanda perlu tambahkan Mm-mm. sebelum Wanda memasukkan data soal pemanfaatan pelayanan gigi yang turun. Maksud saya gini, apakah cuma gigi yang turun? Apakah yang lain tidak turun? Atau mungkin sandingkan dulu data umumnya, baru Wanda tarik cerita penurunan si gigi, pemanfaatan gigi gitu. Jadi paragraf tentang turunnya pemanfaatan gigi tetap, tapi tambahkan satu cerita di atasnya yang menjelaskan kenapa penulis akhirnya memilih gigi gitu. Ya. Oke, hal yang sama saya tanyakan kenapa memilih DKI? Memilih DKI karena DKI itu pusat pemerintahan, pusat perekonomian juga, otomatis banyak karakteristik masyarakat yang ada mulai dari masyarakat kasarannya kelas bawah sampai kelas yang paling atas untuk tingkat ekonominya gitu, Bu. Hanya karena itu atau karena data? Eh, di awal hanya karena itu, Bu, saya melihat Provinsi DKI Jakarta karena dia sudah istilahnya kota metropolitan, dan saya mau melihat nih pasti tingkat ekonominya banyak yang kelas middle up. Jadi masa iya tingkat pemanfaatan ke pelayanan kesehatan gigi juga rendah, tapi ternyata terbukti pemanfaatannya masih rendah gitu. Kalau di Jakarta rendah, bagaimana di wilayah yang lain seperti itu? Nah, tapi kita harus hati-hati, Wanda. Karena kalau kita basisnya adalah daya beli gitu ya, penghasilannya, mereka yang kalangan itu tidak memanfaatkan vaskes yang bekerja sama dengan BPJS. Mereka datang pada vaskes yang cukup kan banyak ya sebetulnya pelayanan gigi itu, tapi nggak kerja sama BPJS. Mereka bisa pakai insurance-nya mereka, which is itu nggak ada di datanya BPJS berarti kan? Iya. Nah, kita perlu hati-hati pada saat kita menyimpulkan itu gitu. Sebetulnya kan yang paling krusial adalah berapa banyak sih orang memanfaatkan pelayanan gigi pakai BPJS tanda kutip. Lalu yang nggak pakai BPJS-nya tuh berapa banyak? Kan di data Wanda ini bahwa pemanfaatannya turun atau pemanfaatannya kita bilang ya kok dikit banget sih ke orang ini, tapi kan ini memotret hanya vaskes yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, mungkin Wanda bisa menambahkan data, sebetulnya vaskes yang memberikan pelayanan gigi yang nggak kerja sama BPJS ada berapa banyak sih? Jangan-jangan itu jauh lebih banyak, sehingga mengakibatkan data utilitasnya menjadi data, saya nggak tahu data utilitasnya ini kan dapat dari data BPJS ya? Betul. Nah, datanya jadi rendah gitu misalnya begitu ya. Nah, nanti coba dicek lagi data-datanya, itu satu. Yang kedua, boleh saja sih, sah-sah saja Wanda mengatakan saya pilih Jakarta karena Jakarta kan orangnya tingkat pendidikan lebih tinggi, sosial ekonomi lebih tinggi misalnya gitu ya. Tapi tolong itu pakai data, bilang itunya itu pakai data. Data apa? Data BPS kah misalnya gitu ya. Nanti ditambahkan di latar belakang. Lalu hal yang sama masih soal pemilihan DKI, saya rasa ada baiknya ditampilkan dulu datanya. Kalaupun nggak mau dalam bentuk tabel dengan sekian provinsi, 30 banyak, sebut saja misalnya 3 terbaik kah, terburuk kah, misalnya gitu dengan angka berapa-berapa sehingga dipilihlah DKI. Misalnya anggap aja DKI ini sebenarnya yang paling baik aja masih buruk misalnya begitu kan. Lalu padahal DKI begini dengan data sehingga peneliti ini tertarik untuk mendalami soal di DKI. Jadi dari atas kita bisa lihat ramifikasinya jadi cakep gitu ya. Kenapa misalnya pilih masalah gigi. Udah ada sebagian tapi ditambah satu paragraf aja lagi nyeritain kenapa kemudian penulis memilih itu. Jadi punya sandingan cerita yang lain gitu, pembandingnya gitu. Ada pembandingnya kemudian, oh pantas aja nih anak pilihnya ini karena gigi paling parah ternyata misalnya gitu kan ya. Iya. Gitu ya. Terus kalau kita lihat di latar belakangnya Wanda, halaman 3, itu saya baca ya. Wanda banyak menggunakan data, bisa nggak ditampilin di sini nih? Saya takutnya saya yang salah paham, salah ngerti ngebaca datanya. Bisa, Bu. Sebentar, saya coba buka dulu. Bu Feti mungkin Pak Doni apa mau ini atau masih di sini mungkin?
Saya coba cek gitu ya, nilai. Sebentar Bu, masih saya proses sebentar. Oh Oh, iya. Sambil Oke, saya takutnya Pak Doni mau pamit, saya masih ngomong ini. Halaman 3, Wanda. Ini Ya. Bu. Sip. Coba Wanda lihat ya, itu data-data yang Wanda tampilkan ya. Ya. Jumlah penduduk DKI pada tahun 2018 10 juta. Oke, itu sumbernya data BPS. Berdasarkan data dari DJSN, persentase vaskes tingkat pertama di DKI sebanyak 81,8% dengan klasifikasi bla 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 bla. Ini nih persentasenya dari apa ya? Itu saya lihat dari ini Bu, websitenya DJSN sendiri. Maksudnya, Sudah ada. ya, 81,8% itu dari apa? Apa sih sebetulnya ini datanya? Coba saya. Itu karena sudah ada datanya langsung sih Bu dari DJSN Ya, sendiri. ya betul. Tapi kan Wanda harus bisa menjelaskan orang seperti saya misalnya yang baca datanya nggak ngerti ini 81,8% dari apa gitu. Dari jumlah FKTP yang ada di Jakarta, Bu. Oke, sekarang coba kita baca. Persentase jumlah vaskes tingkat pertama FKTP di DKI 81,8%. Itu FKTP-nya. Nah, Ya. paham nggak maksud saya? Paham. Nah, kalau yang bawah itu kan merincikan FKTP terbagi atas apa saja, puskesmas, praklinik pratama, dan seterusnya ya, Wanda. Iya, Bu. Nah, sebenarnya kalau udah ada data ini, nanti kan dengan data yang bekerja sama dengan BPJS bisa disandingkan ya. Jadi ketahuan dari jumlah vaskes yang ada, yang kerjasama sama BPJS tuh berapa persen sih. Terus kemudian kita jadi bisa menilai bahwa, oh ternyata kita nih ngomongin berapa persen gitu. Jadi kan kelihatan ya gitu. Terus coba lihat di rumusan masalahnya, halaman 5. Naik dikit. Nah, ini ya. Stop. Riskesdas melaporkan bahwa proporsinya itu masalahnya itu 59,13%. Dengan artinya kan ada setengahnya lebih penduduk DKI yang punya masalah gigi gitu ya. Betul. Dengan 16% menerima perawatan. Jadi kalau penduduk DKI 10 juta, kalau kita anggap ini 5 juta, berarti 16%-nya dari 5 juta itu mendapatkan perawatan gitu ya. Terus data Riskesdas menunjukkan bahwa masih ada 94,08% dari penduduk yang tidak pernah berobat. Nah, gimana nih kita mengartikan data-data ini? Masih ada tidak. Sebenarnya cukup ini aja ya Bu, yang 16,30 itu jadi 2. Nanti Wanda perhatikan ya, semua data. Saya lihat ada beberapa kerancuan dalam menuliskan data-data ini, bukan hasil penelitiannya, justru data ininya nih. Nanti di belakang juga ada juga tuh, saya nemuin hal yang sama. Jadi saya bolak-balik ke depan belakang gitu. Jadi hati-hati pada saat memilih menggunakan data. Karena maaf Bu Tito. Ya, silakan Pak Doni. Terima kasih banyak. Berarti saya izin ya. Baik, terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Saya izin. Mohon kapan-kapan ketemu lagi Pak. Saya izin. Ya, Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu Tito. Jadi hati-hati pada waktu Wanda memilih menggunakan data mana gitu ya, Wanda ya. Karena kan kita harus paham dulu nih, data apa nih gitu ya. Terus tiba-tiba kita sandingkan sama data lain yang kadang-kadang nih ini nggak matching gitu, jadi nggak cocok satu sama lain. Nanti saya minta semua data yang Wanda tampilkan, mulai di latar belakang sampai di pembahasan saya temukan, itu dicek ulang supaya kita sinkron dari depan. Nih sebenarnya gini, kalau saya baca, kebetulan beberapa teman itu kan pengurus di PDGI pusat gitu ya. Saya tuh pas ngebaca saya mau bilang nih,
gile lu pada ngapain aja kasarnya gitu ya. Masa angkanya jangan segini, tapi kalau datanya nggak cukup bisa dipegang kan saya agak-agak maju mundur mau ngasih taunya gitu ya. Iya, Nah, Bu. jadi tolong Wanda lengkapi benar gitu supaya informasi ini juga bisa dipakai, paling tidak saya melalui asosiasi lah gitu, dokter gigi, karena nanti saya mau cerita di pembahasan beberapa masalah sedikit udah Wanda ungkap, tapi nanti saya mau cerita. Nah ini Wanda tolong hati-hati ya, di bagian-bagian belakang di pembahasan juga ada hati-hati pada menggunakan data, jangan mencaplok ambil taruh, enggak, Wanda harus paham apa itu gitu ya. Oke. Lalu sedikit nih mumpung sebelum saya lupa, di dalam penulisan Wanda di bab 2 ada di latar belakang ada sedikit. Tolong pastikan semua tulisan ada reference-nya. Ya. Mungkin Wanda terlupa waktu nulis gitu atau merasa udah saya tulis di depan, tapi kan namanya penulisan referensi itu ada ceritanya ya. Kalau Wanda mau bagi ABCD-nya terus ada penjelasan, terus tidak mau dikasih referensi di situ, di atasnya harus ditaruh dulu bahwa semua isinya ini tuh nge-refer kemana misalnya begitu ya. Termasuk yang bahasa-bahasa asing ya Wanda ya, tolong ya, nanti dirapiin. Oke, sekarang kita bergerak ke kerangka teori deh, kerangka teori dulu. Dibuka aja dari sini Wanda. Stop. Naik lagi ke atas sedikit. Iya. Nah, Wanda, ini kan ada sekian teori ya yang ada di kerangka teorinya Wanda. Kenapa ada banyak teori yang Wanda gunakan? Apa tujuannya penulis nih kira-kira? Karena saya menggunakan banyak teori untuk bisa mewakili, kan kalau hanya satu atau dua teori belum mencakup variabel yang ada di variabel independen. Jadi saya mencoba untuk mengambil tiga teori perilaku pemanfaatan kesehatan supaya bisa mencakup semua yang ada di variabel independen, Bu. Nah, antar teori satu dengan teori dua, teori lainnya, apakah dia teori yang kemudian dikembangkan? Misalnya gini, si Tito dan Feti nulis nih ngeluarin teori tahun 2005. Terus di tahun 2010 dia nulis lagi. Itu ada ngeluarin teori juga, tapi sebenarnya teori yang sama, cuma nambah ada variabel baru misalnya begitu. Ada yang begitu nggak, Wanda? Atau emang totally beda ini orang-orang yang berbeda? Paling antara Anderson dan Anderson, yang di Anderson dan Anderson itu kan ketambahan lagi lebih kompleks lagi, Ibu. Untuk Lawrence Green dia berbeda sendiri. Oke, tapi artinya dia orang yang sama, tapi dia mengembangkan ya, yang tahunnya Betul. lebih baru ya? Ya. Tapi variabel yang pertama itu, yang tahun lebih tua, terakomodir di teori yang lebih baru, tahun yang lebih baru, variabelnya? Sebentar, Bu. Kalau lihat di sini sih sama ya. Cuman yang lebih baru kayaknya lebih komprehensif ya, lebih banyak tambahan variabel lainnya. Ya, ini kalau Anderson dan Anderson itu kan pengembangan dari Anderson. Terus untuk teori Lawrence Green itu yang lebih baru dari teori sebelumnya. Anderson. Oke, dia beda lah gitu ya. Enggak, pertanyaan saya itu antara nomor 2 nih, kotak nomor 2 dengan kotak yang bawahnya. Itu kan orang yang sama tapi dikembangkan ya. Iya. Yang kedua dia ajak orang lain lah, yang pertama dia sendiri. Iya, betul. Itu variabelnya sama nggak? Yang bawah saya tahu lebih komprehensif. Yang tengah sama kan, diwakili dengan yang bawah ya? Iya. Ya, maksud saya mungkin cukup satu saja gitu, tapi dibilang bahwa teori Anderson dan Anderson yang merupakan pengembangan dari teori Anderson tahun berapa dalam kurung misalnya begitu, karena variabelnya sama. Itu satu. Lalu yang kedua, menurut Wanda, teori Green dengan teori Anderson, kita anggap aja Anderson yang terbaru ya, itu ada kesamaannya nggak, Wanda?
Variabel yang Teori Green dengan teori apa, Bu? Anderson yang baru, Anderson. Anderson. Kalau untuk Green dan Anderson, Green itu tidak menjelaskan tentang faktor demografinya, Bu. Oke. Dia Pertanyaan lebih, saya, ada yang sama? oh, ada sih lebih ke ini keyakinan dan sikap. Oke. Di Green ada yang di faktor penguatnya. Oke. Jadi artinya ada variabel yang sama ya. Nah, Betul. saya mau usulkan begini, Wanda. Buatlah satu apa namanya? Satu bagan begini, isinya itu variabelnya. Jadi let's say misalnya variabelnya demografi gitu. Nah, yang mengatakan demografi itu siapa aja? Green, Anderson, terus ada variabel apa, variabel apa. Jadi basisnya variabelnya. Jadi kita tahu variabel mana yang paling banyak di backup oleh teori. Kan gitu. Baru lari ke utilisasi gambarnya. Jadi sebenarnya sama, cuman kalau ini Lebih kan di basis, breakdown gitu ya, Bu. ya kalau ini kan Wanda basisnya basis teorinya, basis penulisnya. Nanti buat basis variabelnya. Jadi kita bisa lihat, oh variabel ABCD itu paling banyak pendukungnya, dalam arti tanda kutip maksudnya penulisnya ya. Nah, lalu dari situ baru kita bergerak ke kerangka konsep. Nah, saya tahu lah, pasti Wanda banyak menyesuaikan berdasarkan data yang ada gitu ya, Wanda ya? Iya, betul, Bu. Iya, coba gerak ke kerangka konsep deh. Nah, kalau bisa nanti kalau udah dikerjakan, sebelum kita taruh gambar yang ini, Wanda masukin dulu yang tadi saya ceritain itu loh, Wanda, yang berdasarkan variabel. Nanti Wanda narasikan bahwa pada penelitian ini dilakukan adjustment karena ketersediaan data. Udah ada di Wanda, udah nulis, saya lupa sebelah mana. Sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah umur, jenis kelamin. Baru masuk si gambar yang udah ada ini. Iya. Jadi si pembaca membacanya enak gitu, di guidance kelihatan alur berpikirnya gitu ya, Wanda ya. Baik, Ibu. Sip. Sekarang kita gerak ke gambaran umum coba. Gambaran umum. Ini, Bu. Memang ini data bersumber dari data BPJS. Iya. Tapi kalau saya, nanti diskusi sama Bu Feti coba ya. Kalau saya merasa justru yang harus digambarkan itu DKI-nya. Jadi sistem pelayanan kesehatan DKI-nya. Karena BPJS itu sifatnya payer gitu. Dia ngebayar gitu. Kalau DKI itu kita mesti lihat berapa sih dokter giginya, berapa sih sebaran puskesmas FKTP di masing-masing kota dan kabupaten di DKI gitu ya. Terus program terkait kesehatan giginya dia tuh kayak apa sih? Jadi nanti pembahasannya Wanda komprehensif gitu. Wanda bisa bilang pantas aja utilisasinya rendah. Lawang UKS-nya dihapus misalnya gitu. Pantas aja utilisasinya rendah dan pada anak-anak rendah lawang UKS-nya nggak jalan misalnya. Jadi Wanda bisa cakep pada waktu membahas gitu. Walaupun di sini BPJS juga Wanda nyeritainnya cuma sedikit sih, cuman menurut saya sih nggak terlalu penting-penting amat gitu. Karena ya kalaupun mau nyeritain dia sebagai payer lah dan perannya dia apa gitu ya, tidak usah yang lain-lainnya, nggak usah, perannya dia dalam rangka meningkat model pembayarannya boleh diceritain di situ, mungkin tetap ada tapi isinya itu tadi cerita soal kapitasinya, bagaimana cara dia bayar dan seterusnya itu mungkin ya Wanda ya. Tapi kalau yang lain-lainnya kayak yang Wanda tulis ini kayak rasa-rasa sih nggak terlalu di pembahasan Wanda nggak kepake gitu. Yeah. Coba turun ke bawah dikit deh. Nah, penting buat Wanda menceritakan soal jumlah penduduk, karena gini, contoh Jakarta Timur tuh nilainya paling jelek, kalau nggak salah ya, Jakarta Timur tuh paling jelek. Enggak, Bu, Jakarta Timur paling banyak diakses. Oh, paling banyak diakses. Iya. Sekarang coba deh di sini, di gambaran ini, Wanda mappingin, kasih kita profil DKI itu kan terbagi menjadi 5 kota 1 kabupaten ya. Kalau saya nggak salah kabupatennya Pulau Seribu. Terus Wanda tulisin deh di situ berapa jumlah penduduknya. Terus dibagi berdasarkan penghasilan, misalnya kategori berdasarkan penghasilan, kategori berdasarkan
tingkat pendidikan, terus dibagi lagi berdasarkan vaskesnya karena ini Wanda ngomonginnya gigi dan tingkat pertama ya, spesifik tingkat pertama kan gitu ya. Dan spesifik yang dibiayai oleh BPJS misalnya, tolong juga ditampilin datanya, nama-nama kota kabupatennya, terus berapa vaskes giginya. Kalau Wanda udah bagi berdasarkan apa tadi Wanda bagi-bagi kan ya, ada puskesmas, ada apa, ada dokter gigi yang tadi dikoreksi ya, saya juga lihat, kok namanya dokter umum, oh ternyata emang datanya mereka. Iya, betul. Oh iya. Nah nanti Wanda tambahin data-data itu Wanda, termasuk jumlah dokter giginya, itu ada, kamu bisa buka di, selain di apa namanya, di profil kesehatannya DKI, tapi saya nggak tahu ya spesifik giginya itu ada apa enggak, atau cari di apa namanya, laporan apa kesehatan ya kan tiap tahun Kemkes ngeluarin tuh. Tapi saya nggak tahu spesifiknya ada apa enggak gigi, walaupun saya dokter gigi jarang juga ngelihat di situ. Nah, tolong tambahin itu Wanda. Jadi pada waktu Wanda membahas di belakang itu Wanda jadi cakep gitu. Jadi benar-benar related sama kondisinya DKI gitu. Pada waktu Wanda membahas wilayah misalnya, emang ngaruh ya wilayah ya misalnya gitu. Saya nggak tahu Pulau Seribu tuh masuknya apa ya, urban apa rural misalnya. Oh secara teori ada pengaruhnya nggak sih gitu dan seterusnya. Jadi enak gitu ngebaca pembahasannya Wanda. Gitu ya Wanda ya. Baik Oke. itu. Lalu sebenarnya ini tadi udah kelewat. Saya mau nanya soal data ya Wanda ya. Itu sumber datanya kan data BPJS ya. Berarti kan utilitas itu yang make dibagi sama anggota gitu ya, peserta gitu ya, benar gitu ya? Iya. Yang terdaftar sebagai anggota BPJS dan yang memanfaatkan ke vaskes BPJS kan gitu ya? Betul, di data sampel itu udah ada Bu, semua yang berkunjung ke semua poli atau semua vaskes, nanti difilter lagi yang sudah pernah memanfaatkan berapa, lalu yang belum pernah memanfaatkan berapa. Coba geser ke atas deh, geser ke bab medlitnya. Medlit. Yang tadi Wanda cerita tuh, sampelnya. Oh ini. Ah ini. Coba populasinya. Nah yang Wanda tadi ngomong ke saya itu ada di mana tuh cerita itu? Kalau yang populasi itu kan saya masih yang ini Bu, yang berkunjung ke semua vaskes dulu, belum langsung tertuju ke gigi. Nanti di sampelnya saya filter lagi yang untuk gigi saja yang pernah memanfaatkan dan belum pernah memanfaatkan. Karena gini, saya nggak tahu ya, tapi nanti coba cari-cari ada apa enggak ya. BPJS itu kan wajib. Tapi belum tentu loh, kayak Bu Feti, emang dia pernah pakai BPJS ya buat periksa ke dokter gigi? Pasti nggak pernah jawabannya. Nggak pernah emang. Nah, sama, saya juga nggak pernah. Takut, udah punya langganan. Nah, Bu Feti itu berobat gigi rajin, tapi dia nggak pernah ke vaskes yang kerja sama BPJS dia perginya. Nah, maksud saya tuh concern untuk meng-highlight gitu, atau kita membatasi atau gimana caranya si pembaca tahu bahwa ini gua cuman ngomongin orang yang memanfaatkan di apa namanya di vaskes yang kerja sama BPJS. Sebenarnya dari awal saja udah ketahuan Wanda. Itu berapa utilitasnya dokter gigi itu, pemanfaatan dokter gigi? Datanya Wanda berapa persen? 4%? Iya, 4% yang pernah memanfaatkan. Kan parah banget ya. Nggak mungkin nggak pernah sakit gigi. Orang angka kesakitannya aja tadi Wanda bilang 59% kok. Kan gitu ya. Tapi berarti kemana itu dia perginya? Ya, itu mungkin bisa ke vaskes yang non-BPJS. Atau dia tahan sendiri misalnya. Gitu kan ya. Atau dia datang langsung ke rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit kan biasanya lewat BPJS ya. Kalau dia pakai fasilitas BPJS. Artinya terrecord harusnya di FKTP. Nah, maksud saya pengen Wanda meng-highlight itu, baik di awal, di latar belakang, maupun di awal-awal pembahasan gitu ya, supaya si pembaca sedari awal otaknya tuh udah tek gitu, udah terkotak bahwa ini yang diomongin ini. Jadi kita sama-sama melihat
benda yang sama. Mungkin Wanda sebagai penulis sih udah gape aja, udah santai gitu. Tapi kalau pembaca kayak saya aja nih yang dokter gigi, saya mesti berulang kali nih sebenarnya sebelah mananya gitu. Jadi kalau dari awal bisa dirapihin, lebih enak kita membacanya Wanda ya. Dan mungkin nanti Wanda, saya sangat ingin sekali melihat di gambaran umum ditambah tadi yang masukan saya, supaya di pembahasan Wanda jauh lebih kaya gitu. Karena Wanda bisa tidak hanya berdasarkan teori, tapi juga Wanda bisa mengawinkan dengan kondisi existingnya DKI Jakarta. betul DKI Jakarta. Terus ini halaman 42 coba deh. Ini saya nulis halaman 42 tapi saya lupa apaan yang 42 coba. Stop dulu, naik dulu ke atas Wanda. Yang 10 penyakit Wanda. Oh iya, 10 penyakit. Wanda nanti kamu cek ya. Ini kan persentasenya dari total ya, bukan dari 10 ya. Jadi kalau kita jumlahin ke bawah dia nggak 100% kan ya Wanda ya? Iya Bu. Karena saya hanya mengambil 10 diagnosa terbanyak karena memang banyak banget diagnosanya. Iya. Tapi rinci kecil-kecil jadi banyak gitu kan Iya, persentasenya. betul. Iya. Ya, maksudnya tapi nggak tahu ya, mungkin ya pembaca sih tahu lah bahwa ini 10 besar jadi nggak masuk semua. Misalnya saya udah tambahin keterangan sih Bu, 10 diagnosa penyakit terbanyak dari total 74 diagnosa penyakit yang ada. Ya? Iya. Oke, terus tadi si 42 di sebelah mana Wanda? Berarti hasil kamu tuh semua ini ya, hipotesisnya diterima ya? Iya Bu. Ini 42 ya? Iya. Ini masalah saya apa ya, saya nandain lagi 42 tapi saya lupa nulis. Tapi intinya gini, kalau saya tuh concern gini, yang pertama hati-hati begitu menggunakan data persentase, proporsi, harus punya clear ini proporsi apa dari apa, supaya kita tuh pada waktu menganalisis benar. Lalu yang kedua, pembahasan semua pembahasan saya minta Wanda kaitkan dengan profil DKI yang nanti Wanda akan tambahkan ya. Misalnya tadi soal sosial ekonomi, yang kedua soal pendidikan, jumlah penduduk dan seterusnya. Jadi antara gambaran real di DKI dengan orang yang memanfaatkan BPJS itu apakah sama gambarannya gitu kan, kita bisa peserta BPJS apakah sama gambarannya, karena kalau DKI harusnya udah 100% ya menjadi peserta BPJS, walaupun belum tentu dimanfaatin itu BPJS-nya, mungkin 50%-nya juga nggak dipakai kali BPJS-nya. Lalu coba turun lagi ke bawah. Nah, Wanda, kalau bisa, kalau yang angka-angka udah ada di tabel, nggak usah ditulis lagi, Wanda. Baik, Bu. Kan informasinya udah ada di tabel, kita bisa baca ya. Paling kalau mau, Wanda highlight apalah, yang tinggi kah, yang kurang kah, yang spesifik aja lah, informasi tambahan yang ingin Wanda highlight buat pembaca. Tapi kalau ngulang tabel, jangan ya. Nanti yang lain-lain juga sama. Kalau mau milih tabel, tabel. Kalau mau milih narasi, narasi. Tapi kan cakapan tabel ya. Lebih komprehensif datanya. Saya rasa sih udah cukup lah dari saya. Saya hanya ingin meminta tambahan-tambahan itu. Nanti kalau udah kaya, saya mau kasih ke teman-teman PDKI. Oh, saya lupa ini, Wanda. Jadi gini, kenapa itu begitu ceritanya? Jadi Wanda udah bilang, yang namanya, itu kan case paling besar, pulpitis ya. Bukan, nekrosis pulpa. Ya. Nekrosis pulpa itu satu tahapan setelah pulpitis. Biasanya case-nya pulpitis dulu, kalau nggak dirawat baik, biar nekrosis pulpa. Kadang-kadang pulpitis pun jenis perawatannya perlu PSA, perawatan saluran akar. Jenis perawatan yang dilakukan pada diagnosa nekrosis pulpa tadi. Perawatan itu lama, membuat orang datang berkali-kali. Buat dokter gigi itu rugi. Bukan cuma datang berkali-kali, dimasukin bahan dulu, dibersihin, nanti ini keluar, angkat lagi, masukin, pokoknya begitulah. Terus ditutup pakai crown. Crown-nya mungkin bisa diagnosis lain, tapi itu diagnosis yang nggak ditanggung sama BPJS. Karena biasanya gini, kalau dia udah perawatan saluran akar dibongkar tuh biasanya mahkotanya tuh udah rusak. Nah kalau udah rusak begini dia perlu ditutup pakai
macam-macam bentuknya. Ada yang mirip gigi, warnanya porselen, ada yang warnanya kayak silver gitu ya. Nah, itu ditutup. Nah, itu sendiri tuh Mahal. dan kalaupun mau dikerjakan, yang ngerjain nggak bisa di FKTP, kudu dirujuk ke rumah Iya, sakit. FKRTL ya. Tapi saya juga nggak tahu itu ditanggung apa enggak. Yang saya tahu ditanggung gigi palsu. Hmm. Sehingga yang dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas apa? Satu, dia rujuk. Kedua, kayak case pulpitis, ini parah juga sih Mbak Feti. Tapi saya saran deh, kamu baca, ini udah pernah dikerjain satu mahasiswa S2, waktu itu saya nguji, tapi saya lupa namanya lagi. Mahasiswa S2, dia dokter gigi, dia neliti itu di DKI juga. Tapi kalau nggak salah dia ngambil beberapa puskesmas. Kalau Wanda bisa baca tesisnya dia, cakep deh buat memperkaya Wanda, pembahasannya Wanda. Jadi ternyata bimbingannya siapa ya waktu itu ya? Kars kan ya? Kars, Kars ya kalau nggak salah ya? Iya Kars Mbak. Ini ya. Saya lupa gitu namanya, tapi waktu saya baca punya kamu, saya ingat dia. Karena di punya dia, secara vulgar loh dia nyatakan. Dia temukan, yang pertama, ini bisa pakai buat pembahasan kamu. UKGS, kan dulu ada dokter kecil ya, itu nggak jalan. Jadi no wonder kalau datanya Wanda bilang, oh anak-anak sedikit. Dulu penjaringan anak-anak itu dilakukan dengan adanya UKGS. Dokter gigi datang ke sekolah, di screening, oh dapat nanti kamu ke puskesmas ya, kalau perlu lebih lanjut, kalau kecil-kecil dikerjain di situ. Itu kata dia nggak jalan. Saya nggak tahu kalau sekarang. Pada waktu penelitian dia itu nggak jalan. Dulu jalan. Satu. Yang kedua, cara dengan yang dilakukan umumnya dokter gigi pada case pulpitis, bukan nekrosis nih ya, case pulpitis, itu dibuka di bawah, terus dikasih arsenik. Tujuannya apa? Sakit giginya hilang, tapi giginya dimatiin. Kan sarafnya dirawat. Kenapa? Itu cara paling cepat dan murah. Tapi itu nggak benar secara ini. Yang ketiga, cara yang dilakuin apa? Cabut, datang dengan ini perlu perawatan saraf nih gini-gini. Tapi ya udah dokternya gigi, pasiennya teriak-teriak malas bolak-balik, dokter gigi ini daripada ngeluarin duit banyak, cabut selesai urusan. Tapi itu nggak benar. Itu terjadi. Nah, si penelitiannya dia tuh benar-benar ngebuka secara vulgar. Nanti saya coba cari-cari juga ya. Tapi saya lupa tuh namanya. Tapi itu dia ngebuka secara vulgar. Nah, yang nggak pakai jilbab bukan sih? Yang nggak pakai jilbab bukan sih? Iya. Nggak pakai jilbab. Kacamata ya kayaknya. Iya. Tahun berapa ya Bu kalau boleh tahu? Loh. 2018 ya kayaknya. Kayaknya ya Mbak. Belum begitu lama sih kayaknya itu. Tahun tapi nanti saya bantu cari Wanda. Kalau ketemu nanti saya kirim ke Wanda. Tapi menurut saya itu cakep banget kalau Wanda pakai gitu. Bagus memang, tesisnya bagus memang. Nah itu menjelaskan bukan cuman utilitas yang rendah Wanda. Jadi tingkat kayak Mbak Feti tadi bilang, Bu Feti bilang, enggak, gue nggak berani, gue takut. Tapi persepsi berarti ya Bu. Kenapa dia berani kalau ke klinik yang cakep-cakep itu? Kadang-kala dia penanganannya juga dokter gigi umum juga yang ngerjain dia pertamanya awal-awalnya, tapi dia percaya. Kenapa kalau di situ dia nggak percaya? Trust-nya masyarakat jadi turun gitu kan? Wallahu a'lam. Trauma. Nah, berarti kan tindakan yang pernah dilakukan mungkin tidak sesuai bleeding, jauh waktu kecil. Nah, kayak ngasal gitu ya. Mungkin yang membuat orang nggak trust. Itu di puskesmas itu. Pokoknya yang penting cepat kan, kalau puskesmas pasiennya banyak gitu. Tapi di lain sisi buat orang yang punya fasilitas, entah asuransi, entah mau pakai bayar pribadi, ya daripada gua ke puskesmas. Kadang dokternya dokter yang sama itu. Teman saya juga di puskesmas sama di klinik ya dia juga gitu. Nah, jadi itu bisa Wanda pakai buat pembahasannya Wanda untuk bercerita, karena kan kita curious banget pingin tahu apa penyebabnya utilisasi rendah turun malah kan apa ya gitu. Kalau Wanda bisa jawab itu dengan clear, Bu, ini tuh utilisasi rendah karena ABCD. Menurut saya berdasarkan penelitian si A, si B, si C, si D, misalnya gitu ya, dan data saya. Jadi kan Wanda cakep karena Wanda memanfaatkan data BPJS. Nah, kalau nggak salah saya, dia itu sifatnya kualitatif penelitiannya kalau saya nggak salah. Itu kawinin Wanda, walaupun dia nggak di semua puskes, tapi cakep dan ada beberapa penelitian lain Wanda bisa sandingkan. Jadi orang bisa membaca, oh iya,
Jadi kenapa ya orang nggak mau manfaatin karena ya iya kan kapitasinya rendah, semua dokter gigi nggak mau. Murah banget, nggak mungkin, nggak cukup gitu. Jadi kira-kira itu dari saya sih pengennya Tambahkan. insya Allah saya mau kasih ke teman-teman PDGI. Saya rasa itu Bu Feti. Ibu Masito, maaf saya mau konfirmasi lagi. Namanya Carmelia Nike Darnesti bukan Bu? Tentang analisis kinerja unit pelayanan gigi puskesmas di wilayah Koja. Saya lupa. Kayaknya iya deh. Kalau yang saya maksud itu si Carmelia itu. Kalau yang saya maksud nggak tahu yang dimaksud Bu Tita sama nggak? Iya, saya ingat. Karena dia ikut saya lupa penulisan ilmiah saya sama Bu Tia. Sama Bu Feti. Itu udah nulis tentang itu juga. Memang sejak awal itu dia memang karena dokter gigi ya, makanya melekat ingat. Tapi nggak tahu deh kalau tesisnya yang itu bukan yang dimaksud Bu Tito. Nanti saya coba cari, saya juga lupa sebenarnya nama orangnya, bisa jadi emang benar dia. Nah, kamu dapat filenya, Wanda? Enggak, ini info dari Syarif sih Bu, cari namanya. Syarif tahu iya. Kayaknya gercep. Syarif nih emang gercep banget. Jadi Wanda, ini Syarif ini teman seangkatan? Iya, satu angkatan, tapi dia udah wisuda Agustus kemarin. Oh, oke. Wanda, kalau bisa nanti juga dicari yang lain-lain juga ya Wanda, yang penelitiannya gigi-gigi juga ya Wanda ya. Baik, Ibu. Jadi memperkaya pembahasan kamu yang skripsi, ya, tesis gitu. Kalau data di luar negeri sama kita mah nggak bisa disamain lah Wanda, jauh. Iya. Susah. Mendingan kita pakai mengolah dengan data-data yang kita aja, dari itu kita pakai teori aja. Ya. Nanti kamu tetap baca yang itu, nanti saya sembari nyari, insya Allah saya kabarin ke kamu. Baik, Ibu. Kembali ke Bu Feti. Ya, baik. Terima kasih Bu Masito. Banyak ya koreksi, terus juga ya peringatan untuk kehati-hatian untuk memahami numbers yang ada di badan teks ya, di penulisannya Wanda. Tolong ini lagi kalau ada yang kurang jelas mungkin wordingnya diperjelas gitu ya. Kan kadang kalau persentase memang nggak jelas tuh denominatornya apa, itu apa. Jadi diperjelas dengan wordingnya tersebut ya. Sama tadi itu banyak sekali untuk discussion-nya ya, pembahasannya ya, yang sangat akan memperkaya skripsi dari Wanda yang walaupun terbatas, namanya data sampel ya segitu-gitu aja. Kemarin juga banyak variabel yang di drop karena nyarinya nggak ada ya, begitu lihat di data sampelnya nggak tersedia memang ya. Nggak apa-apa, jadi tadi semua masukan Bu Tito itu untuk lebih memperkaya lagi pembahasan di diskusi Wanda yang berangkat dari variabel yang sebenarnya cukup terbatas gitu ya. Tapi bisa bicara banyak kalau tadi diakomodir ya apa yang Bu Tito sampaikan. Baik, mungkin itu ya Wanda, cukup banyak soalnya sudah dari Bu Tito dan Pak Doni tadi juga ada ya sedikit yang juga perlu diakomodir ya, diperbaiki di skripsinya. Bu Tito sudah menilai kah? Sedang baru ngisi nih Bu Feti. Ya udah nggak apa-apa. Kira-kira lulus nggak Bu Tito? Nanya itu aja. Lulus. Ya udah, nanti belakangannya ya Wanda ya, saya kasih tahu totalnya. Dari Pak Doni juga lulus ya, tapi ya harus diperbaiki. Nanti ini dari Bu Tito katanya lulus, nggak tahu ya A minus, B plus, B minus, aduh. A aja Bu, amin. A aja. Pintar Wanda. Jadi, amin. Intinya insya Allah aja amin. Jadi dia nggak mau amin. Dia sebutnya A aja terus baru belakangnya amin. Iya, gitu. Aminnya amin doa bukan amin. Oh gitu ya. Maksudnya pinter ya. Baik. Itu ya Wanda, dengan catatan direvisi dulu dan nanti kan harus kembali lagi ya ke Pak Doni dan Bu Tito untuk memperlihatkan dokumen revisiannya ya, dokumen skripsi revisiannya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Masito dan juga tadi ya Pak Doni yang telah berkenan menguji Wanda dengan begitu kaya input ya, membanjir ini feedbacknya ya untuk Wanda, silakan diperbaiki.
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tentunya supaya kamu bisa segera selesai, kemudian bisa konsen lagi kan ke pekerjaan. Ya, ini udah kerja soalnya nih sambil kerja Bu Oh, Tito. Ya, saya nakes juga Bu Masito. oh di mana? Pastinya. Saya di Rumah Sakit Pondok Indah, Oh alah, Pondok Indah di Pondok Indah apa Pondok Indah Bintaro? Bintaro. Kok tahu Bintaro, Bu? Biasanya kurang tahu kalau yang Bintaro soalnya. Hmm. Nah, Oke, kamu bagian apa di sana? Saya di ruang operasi. Kamu perawat? Ya, perawat. Kenapa nggak ngambil topik di sana? Cakep padahal. Nggak boleh, Bu. boleh. Nggak boleh. Bilang sama Pak Yanwar, disuruh sama Bu Feti. Oh, tahu ya sama Dokter Yanwar ya, Bu? Ya, kita Disuruh suka sama ngobrol Bu Tito dia baru nurut. Oh, Pak Yanwar. ya itu CEO saya, Bu. Sip Iya, lah, ya. Wanda. Baik, Bu. Baik ya, terima Makasih. kasih sekali lagi Bu Tito. Wanda perbaiki segera. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir mensupport ya. Saya akhiri, saya tutup dengan hamdalah, Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masito, Bu Feti, teman-teman semua. Wanda, kamu nggak mau foto dulu? Oh iya, boleh. Ya, belum? Belum. Udah sih sama ini Udah. udah Nanti nanti saya jangan share. di foto saya lagi gini-gini. Oh iya, boleh sekali lagi. Yang cantik. Banget. Mungkin teman-teman bisa on kamera, Nah, on kamera dong supporter. supporter. Nah, tuh banyak ternyata. Ini Safira di mana? Udah kerja juga? Iya Bu, di klinik Bu, klinik satelit. Oh di UI ya? Iya. Oh temannya si Faris dong. Iya. Saya foto ya, Bu. Oke. Oke. Ya. Selamat Wanda. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya izin live ya Bu Feti. Baik, Ya, Bu. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh.